Pada zaman dulu, para leluhur kita sering menggunakan garam grosok atau kasar untuk mengusir makhluk halus. Nah, jadi kalau untuk menetralkan tempat, bahkan juga untuk menetralkan diri sendiri sebelum kita menaburkan atau untuk buat mandi, itu kita bacakan doa ya. Doanya ini ya tidak hanya untuk muslim, ini juga untuk agama masing-masing ya, kepercayaan masing-masing. Itu sebelum menggunakannya didoakan dulu, biasanya ditiupkan dulu, lalu untuk disebarkan ataupun untuk mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya, di sesi ini kita akan membahas sesuatu yang kemarin banyak direquestkan, yang DM ke Instagram saya untuk kita bahas bersama ya, kita diskusikan bersama. Bahkan ini juga nanti buat sharing ataupun pengetahuan bersama seperti itu. Nah, kemarin ada yang ditanyakan, ini cukup apa ya, menurut saya unik juga, dan mungkin beberapa dari teman-teman kita ini pengen mengetahui ya. Kemarin yang di DM kan ke saya itu yaitu Maskur, apa aja benda yang ditakuti oleh makhluk astral ataupun makhluk halus itu apa saja. Bahkan ini bisa juga nanti buat pengusir ataupun buat pagaran juga bisa. Dan kita bahas bersama-sama ini yang umum ya, ataupun bisa dikatakan yang kebanyakan teman-teman ataupun saya juga beberapa kali kalau untuk mengusir, menangkal itu menggunakan beberapa benda yang nanti akan saya sebutkan ini, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu benda yang ditakuti oleh makhluk halus ataupun makhluk astral, seperti itu. Nah, di sini nanti kurang lebihnya ini ada 8 benda. Dan di urutan yang pertama, yang ini menurut saya menjadi benda wajib ya, kalau untuk pengobatan, bisa untuk pagaran, bahkan juga untuk menetralisir juga bisa, yaitu garam grosok atau garam kasar. Nah, ini lebih gampangnya itu kalau di daerah saya ini adalah garam yang buat campuran pakan sapi, seperti itu. Nah, garam grosok atau kasar yaitu makhluk halus atau makhluk astral, terutama yang memiliki energi yang negatif, paling takut dengan garam grosok atau kasar ini. Karena garam grosok atau kasar memiliki energi murni dari lautan. Mungkin sedikit cerita dulu sebelum kita melanjutkan. Jadi garam grosok ini adalah garam murni ya teman-teman ya, yang itu benar-benar dari petani, yang petani garam yang ada di pesisir pantai, seperti itu. Dan ini belum ada campuran apapun, jadi benar-benar energi dari lautan yang dijadikan air itu dijadikan garam murni, garam kasar atau grosok ini. Yang ini memiliki energi itu yang bisa untuk mengusir pagaran ataupun menakuti makhluk halus atau makhluk astral ini, seperti itu. Garam grosok atau kasar juga bisa menjadi penetral. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Jadi beberapa kali, misalkan kemarin kita juga buat konten untuk yang membuka aura itu, sebelum mandi bunga ataupun mandi kembang itu dinetralkan dulu dengan mandi garam grosok ini. Jadi selain ini ditaburkan, bisa juga untuk mandi juga ya teman-teman ya. Nah, ini jadi garam grosok ini sebagai penetral, sehingga yang tadinya memiliki energi yang negatif akan menjadi netral kembali. Pada zaman dulu
para leluhur kita sering menggunakan garam grosok atau kasar untuk mengusir makhluk halus, yang mana caranya cukup sederhana, yakni hanya disebar-sebarkan saja dan diberi doa menurut keyakinan masing-masing. Nah, jadi kalau untuk menetralkan tempat, bahkan juga untuk menetralkan diri sendiri sebelum kita menaburkan atau untuk buat mandi, itu kita bacakan doa ya. Doanya ini ya tidak hanya untuk muslim, ini juga untuk agama masing-masing ya, kepercayaan masing-masing. Itu sebelum menggunakannya didoakan dulu, biasanya ditiupkan dulu, lalu untuk disebarkan ataupun untuk mandi. Nah, di urutan yang pertama yaitu garam grosok atau kasar, kita lanjut ke urutan yang kedua. Di urutan kedua ini yaitu pohon kelor atau daun kelor. Ini juga beberapa kali ya teman-teman ya, kalau sobat Masku channel yang mengikuti channel ini, waktu kita buat konten penangkal santet ini juga ada, yaitu pohon kelor. Bahkan mungkin selain pohon kelor, saya ada tambahan mungkin ya, pohon kelor, daun kelor juga, bidara juga bisa. Pohon kelor ini atau daun kelor merupakan benda yang paling ditakuti oleh makhluk halus, setan, jin, dan kawan-kawannya. Pada zaman dahulu, ketika ada orang yang kesurupan atau kerasukan, leluhur kita menggunakan ranting pohon kelor. Terkadang juga ketika mandi diberi daun kelor, dan juga diberi minum dengan rendaman daun kelor. Nah, ini juga bisa untuk kalau sobat Masku channel menemui orang yang kesurupan, itu bisa menggunakan daun kelor ini ya teman-teman ya. Jadi ambil rantingnya yang ada daunnya, ranting daun kelornya ini dicambukkan ya ke orang yang kerasukan. Nah, ini juga untuk mungkin kalau terkena santet juga, ini bisa untuk orangnya ini disadarkannya itu, ataupun mungkin santet pelet juga sama ya. Ini daun kelor ini, kalau kemarin ya kita mengulang konten yang cara menyembuhkan ataupun menangkal, yaitu dengan 7 daun kelor ini, itu untuk mandi ya, dan juga yang sebelumnya tadi dicampurkan dengan garam grosok tadi, seperti itu. Nah, setelah daun kelor, kita lanjut ke urutan yang ketiga, yaitu bambu kuning. Ini juga kemarin sebagai penangkal santet juga, yang kita konten apa dan cara menangkal santet, yaitu salah satunya bambu kuning ya. Atau mungkin saya tambahkan juga ya, bambu kuning juga selain bambu kuning ini ada tebu hitam ya, atau tebu ireng. Itu juga sebagai bisa pengusir, bisa juga pagaran untuk gaib ya teman-teman ya. Bambu kuning juga dipercaya oleh leluhur pada zaman dulu sebagai penangkal dan juga pengusir makhluk halus, setan, jin. Orang-orang pada zaman dulu biasanya di depan rumahnya akan ditanami pohon bambu kuning. Hal ini karena agar dapat menangkal energi negatif yang disebabkan oleh makhluk halus. Nah, ini kalau mungkin sekarang ya, di era ini, bambu kuning ini biasanya ditanam itu di depan usaha, biasanya restoran ya. Biasanya kalau teman-teman sedang makan atau di restoran seperti itu bambu kuning ini masih ada ya, masih ditanam oleh pemiliknya itu untuk penangkal seperti itu, agar tidak disalahi ataupun tidak dikirimi sesuatu energi negatif tertentu yang itu menyerang usahanya seperti itu. Nah, mungkin kalau yang tebu ireng atau tebu hitam tadi itu masih banyak yang menanam itu di pekarangan rumah. Itu juga sama fungsinya, untuk pagar gaib atau untuk penangkal juga seperti itu. Nah, bambu kuning dan tebu ireng tadi di urutan ketiga, kita lanjut ke urutan yang keempat, yaitu sapu kawak atau sapu lidi yang sudah lama. Nah, ini juga
kita juga pernah mengontenkan ini sapu lidi atau sapu kawak. Itu sapu yang dibuat nyapu itu sudah lama sekali, jadi mungkin cuma tinggal beberapa gitu ya teman-teman ya, jadi sudah rusak seperti itu. Itu kemarin kita media sapu kawak ini untuk kalau usaha kita terkena seperti tanah kuburan seperti itu, jadi santet ataupun medianya itu tanah kuburan, untuk membuat usaha lawan itu menjadi tutup atau seolah-olah padahal buka itu tutup. Itu kemarin ditanya Mas Kur, kalau nggak salah yang pertama itu malan, itu ada teman saya yang mempunyai usaha lalu ditaburi tanah kuburan. Nah setelah itu saya sarankan untuk halaman usahanya itu setiap hari disapu pakai sapu kawak ini ya teman-teman ya. Nah pengertian dari sapu kawak ini, sapu kawak sapu lidi yang sudah lama dan sapunya hanya tinggal sedikit atau pendek yang tadi saya sampaikan. Sapu ini juga termasuk benda yang paling ditakuti oleh makhluk halus. Untuk cara menggunakannya, jika ada orang kesurupan atau kerasukan, hanya dipukulkan ke telapak kakinya sebanyak 3 kali. Nah, ini sama juga seperti yang kelor tadi. Kalau kelor tadi kita cambukkan ke badan, kalau sapu kawak ini dipukulkan ke kakinya ya, ke telapak kakinya itu sebanyak 3 kali. Yang kelor tadi juga ya sama, itu kalau ada yang kerasukan dipukulkan ke badan atau dicambukkan ke badan itu sebanyak 3 kali juga. Selain itu juga sapu kawak ini dapat ditaruh di atas pintu rumah kita karena dapat menangkal adanya energi negatif yang dibawa oleh makhluk halus atau makhluk astral ya. Ketika ada bayi yang sering menangis setiap malam karena adanya gangguan dari makhluk halus, itu dengan cara menaruh sapu kawak ini di dekat bayi yang sedang menangis. Namun sapu kawak ini diarahkan ke atas, yakni ujung sapu lidinya tersebut ditaruh di atas kebalik, jadi ditaruh ke atas ya. Jadi selain untuk menyembuhkan orang yang kesurupan, sapu kawak ini juga untuk menyembuhkan bayi yang menangis, ataupun yang kemarin kita juga bahas itu sawan bayi ya. Kalau teman-teman ada yang anaknya kena sawan bayi, itu bisa juga menggunakan sapu kawak ini ya teman-teman ya. Diletakkan di dekat bayinya, ditaruh ujungnya itu dibalik ke atas seperti itu. Di urutan keempat tadi ya, sapu kawak atau sapu lidi yang sudah lama. Kita lanjut lagi ke urutan yang kelima. Nah di urutan kelima ini yaitu cermin bulat. Cermin bulat juga termasuk benda yang paling ditakuti oleh makhluk halus. Cermin bulat ini biasanya digunakan untuk mengusir tuyul. Caranya, biasanya cermin bulat ini diletakkan di tempat penyimpanan uang. Nah kita juga kemarin sudah membahas tentang cara menangkal tuyul. Ternyata ini ada tambahan ya teman-teman ya. Selain kalau kemarin kita itu dikaret dan juga diazankan ataupun menaruh bawang lanang ataupun untuk menangkal tuyul ini, ternyata cermin bulat juga bisa ya teman-teman ya untuk menangkal tuyul. Dan caranya juga cukup mudah, di penyimpanan uang itu kita taruh aja cermin bulatnya itu seperti itu. Nah kita lanjut di posisi yang keenam, yaitu peniti dan gunting. Pada zaman dulu orang sedang hamil biasanya selalu membawa peniti dan gunting yang diletakkan pada bajunya. Peniti dan gunting ini merupakan benda yang paling ditakuti makhluk halus, terutama yaitu jenis kuntilanak. Nah ini, jadi ini kalau saya ya, yang saya tahu, kenapa kalau sedang hamil itu kita, kalau kebanyakan itu gunting ya. Kalau mungkin peniti juga ada, kalau yang saya tahu itu gunting. Karena ya mitosnya itu kan kalau kuntilanak itu dulu adalah
meninggal bunuh diri dengan gunting seperti itu, ataupun meninggalnya itu menggunakan benda tajam yang lebih spesifiknya itu gunting. Jadi kalau ada orang hamil itu pasti gangguannya kan makhluk ini ya, yang ya mungkin ada beberapa makhluk yang seneng mendekat ketika ada orang hamil, tetapi memang kebanyakan kuntilanak ini teman-teman. Jadi ya menurut kepercayaan itu agar aman, ataupun bahkan ada kasus yang kalau kenapa membawa gunting ini itu agar bayi yang ada di perut itu tidak diambil, ataupun tidak ada gangguan dari makhluk halus, terutama kuntilanak ini. Itu waktu tidur gitu ada di bawah bantal ataupun di dekat itu diletakkan gunting ini seperti itu. Nah, setelah peniti dan gunting, yang ditakuti makhluk halus selanjutnya yaitu bawang putih. Nah, bawang putih ini bukan bawang yang sembarang kita beli ya. Kita beli bawang putih, akan tetapi ini kalau yang saya tahu ini bawang lanang atau bawang tunggal seperti itu. Nah, kalau untuk penjelasannya, bawang putih ini biasanya digunakan untuk seperti tadi cermin bulat untuk menangkal tuyul. Bawang putih yang memiliki bau yang dapat menjauhkan makhluk halus dan enggan mendekati kita. Nah, bawang putih ini kemarin juga kita sudah kontenkan ya untuk cara menangkal tuyul itu. Yang utama yaitu bawang lanang ya, atau bawang tunggal itu juga kalau untuk menangkal tuyul ini biasanya diletakkan di atas uangnya seperti itu. Nah, selain untuk tuyul ini sebenarnya kemarin ada yang DM juga, ini bisa juga untuk membuat pagaran gaib. Jadi beberapa bawang putih ini setelah didoakan itu bisa ditaruh di pojok-pojokan ya. Kalau misalkan rumah kita ada teror, ataupun kemarin itu beberapa kali melihat makhluk halus, itu yang kemarin sobat Maskur Channel itu ada di dapur seperti itu saya sarankan juga pakai bawang putih ini. Bisa cukup diletakkan aja, didoakan lalu diletakkan seperti itu. Nah, setelah bawang putih, ataupun kalau untuk menangkal tuyul tadi bawang tunggal, kita ke urutan ke-8 ya, ataupun urutan yang terakhir yaitu jarum. Jarum biasanya digunakan untuk menakuti makhluk halus. Nah, ternyata juga penangkal tuyulnya itu salah satunya jarum juga. Jarum ini bisa ditempatkan atau diletakkan di tempat penyimpanan uang. Benda-benda yang sudah disebutkan tadi itu lebih bagus dan lebih baik ketika diberikan doa. Nah, ini ya. Jadi selain cermin bulat, lalu bawang, ini juga jarum ternyata bisa untuk menangkal ataupun untuk menakuti tuyul ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan juga, ini sebelum diletakkan benda-benda yang tadi itu harus dibacakan doa dulu seperti itu. Jadi dari urutan yang pertama tadi seperti garam, lalu pohon kelor, pohon bidara, bambu kuning, tebu ireng atau tebu hitam, lalu sapu kawak, sapu lidi yang sudah lama, cermin bulat, peniti dan gunting, bawang putih, jarum, itu semua bisa kita gunakan untuk menangkal ataupun untuk menakuti makhluk halus atau astral. Yang sebelumnya harus kita berikan doa dulu, dan doa di sini juga sama ya teman-teman ya, itu menurut agama dan kepercayaan teman-teman sobat Maskur semuanya. Nah, itu tadi ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk apa saja tadi. Kita pilih ada 8 ya benda yang ditakuti makhluk astral atau makhluk halus seperti itu. Nah, mungkin buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan ataupun punya request di selanjutnya kita akan membahas apa, silahkan DM di Instagram saya ya, untuk kita nanti bahas bersama, kita menambah wawasan dan pengetahuan bersama, kita diskusikan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.